Kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik para santri, bukan santri ya, para siswi sekalian, rahimani wa rahimakumullah, para akhwat sekalian, a'azani Allah wa iyyakum jami'ah. Kita akan lanjutkan ke kaidah yang keberapa ini? 32 ya. Kaidah yang ke-32. Baik, kita akan baca baitnya. Walzam tariqatan nabiyil mustafa wa khudh biqaulir rasyidin al khulafa. Berpeganglah dengan jalannya atau metodenya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Mustafa, yaitu yang terpilih, yang Nabi pilihan, begitu kalau terjemahan mungkin lebih mudahnya. Kita ulangi, walzam tariqatan nabiyil Mustafa, dan berpeganglah, ya, ilzam, berpegang, ya, komitmen, konsisten, ya, metode Nabi pilihan Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ambillah dengan pendapat Rasyidin al-Khulafa, maksudnya adalah orang-orang yang mereka lurus dari kalangan Khulafa ar-Rasyidin, maksudnya ya, Khulafa ini maksudnya Khulafa ar-Rasyidin. Baik, kita akan sebutkan kaidah yang ke-32, al-qaidatu as-saniyatu was-salasuna. Kaidah yang ke-32. Wa hiya luzumu tariqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu melazimi atau berkomitmen, ya, berkonsisten terhadap metode Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni yajibu 'alal insani an yattabi'a sunnatan Nabi sallallahu alaihi salatu wassalamu, yaitu wajib. Jadi luzum itu artinya wujub. Jadi kalau ilzam artinya adalah wajib, ya. Artinya adalah wajib. Luzum artinya wujub. Jadi di sini disebutkan yakni yajibu 'alal insani, yaitu wajib bagi manusia, an yattabi'a, untuk mengikuti sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah atau petunjuk atau metode Nabi sallallahu alaihi wasallam, liqaulillahi ta'ala, aydan, berdasarkan firman Allah taala juga dalam surah Al-Hasyr ayat 7, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Allah berfirman yang artinya, dan apa saja yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu datang kepada kalian, maka ambillah, dan apa saja serta apa saja yang
Dia larang kalian darinya, maka berhentilah. Baik, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil apa saja dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, seperti berupa ya metode di dalam beragama, maka wajib untuk kita ikuti. Demikian. Dan apa saja yang beliau larang kita darinya, maka wajib bagi kita juga untuk menghindari, menjauhi, dan berhenti. Waliqaulihi ta'ala aidan, dan berdasarkan firman Allah Ta'ala juga di dalam surah An-Nur ayat 63. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Allah berfirman yang artinya, dan hendaklah waspada, berhati-hati orang-orang yang menyalahi perintahnya, yaitu perintah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu berhati-hati mereka itu ditimpa oleh bala musibah atau mereka ditimpa oleh azab yang pedih. Demikian. Lihat ini para akhwat sekalian, ya, berhati-hati kita menyelisihi, menyalahi, dan menyimpang dari jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyimpang dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah kita mengetahui itu merupakan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika Rasulullah memerintahkan sebuah perintah, lalu kita melanggarnya atau kita meninggalkannya, dan tatkala Rasulullah melarang dari sebuah perbuatan atau tindakan atau sesuatu, lantas kita melanggarnya, maka ketahuilah di sini Allah Subhanahu wa taala mengancam. Allah yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala yang mengadakan kita, Dia mengancam siapa saja yang menyalahi, menyimpang dari petunjuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan diberikan bala musibah di dunia dan azab yang pedih di akhirat. Demikian, ya. Ini berhati-hati, ya. Oleh karenanya akhwat sekalian, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah SAW, yang itu merupakan petunjuk Rasulullah, memerintahkan bagi para wanita untuk menutup aurat secara sempurna, maka tutup, jangan salahi itu, jangan ya langgar itu. Maka ketahuilah, yakinlah firman Allah ini pasti benar, karena Allah Maha benar, maka ya firman-Nya pasti benar. Wa man asdaqu minallahi hadisa, siapakah perkataan yang paling jujur dan paling benar selain Allah Subhanahu wa taala? Pasti ketika Allah mengancam siapa saja menyalahi Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti ada musibah yang akan menimpa mereka atau azab yang pedih. Hati-hati para akhwat sekalian. Begitu juga ketika ya dilarang untuk berzina dan apa saja yang mengarah kepada zina, sarana-sarana yang menuju kepada zina, pacaran diantaranya, dan apa saja yang mengarah kepada pacaran, ya, maka ketahuilah, ya, ini bentuk menyalahi perintah Rasul, ini bentuk menyalahi ya petunjuk Rasul. Ketahui pasti ancaman Allah ini ya bisa berlaku bagi siapa saja yang menyalahi, siapa saja yang menyimpang dari petunjuk Rasul tersebut. Musibah, bala musibah, demikian pula atau adab yang pedih, na'udzubillah min dzalik. Wa qaulihi alaihi wassalatu wassalam atau sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Sebenarnya dalam riwayat ini ada anhu, ya. Sebagaimana dalam ayat surah Al-Hasyr ayat 7 ada ungkapan ya nahakum anhu, maka di sini juga mestinya ada ya. Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa saja yang kalian larang, apa saja yang aku larang kalian darinya, maka jauhilah ia. Dan apa saja yang aku perintahkan kalian dengannya, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, maka datangkanlah ia ya semampu kalian. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, para akhwat sekalian rahimani wa rahimakunallah. Nah, ini ya juga perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan apa saja yang dilarang oleh beliau.
dan melakukan apa saja yang beliau perintahkan sesuai dengan kemampuan. Adapun perintah itu terkait dengan kemampuan, sedangkan ya terkait dengan larangan maka itu tidak dikaitkan dengan kemampuan, karena sesungguhnya ya perbedaan perintah dengan larangan adalah perintah menghadirkan perbuatan yang diperintahkan, adapun larangan tidak mendekati atau berdiam diri dari sesuatu yang dilarang. Oleh karenanya lebih mudah untuk menghindari larangan ketimbang menghadirkan perintah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah SAW ya mengkaitkan kemampuan itu ketika mengkaitkan perintah itu dengan kemampuan, namun tidak mengkaitkan larangan itu dengan kemampuan, karena setiap orang mampu untuk melakukannya. Demikian ya. Seperti contohnya pacaran ya. Itu satu yang dilarang. Nah, sesungguhnya mampu bagi kita untuk menghindari pacaran. Contoh kita katakan ada SMS atau chattingan masuk dari laki-laki hidung belang, kita katakan begitu ya. Yang dia mungkin memuji ya salah seorang di antara antuna ya dengan pujian yang dia menginginkan pertemanan, persahabatan, kemudian hubungan sampai barangkali dia inginkan pernikahan, kemudian atau dia inginkan sesungguhnya gangguan ya. Atau dia inginkan sesungguhnya badan, bisa jadi ya karena dia hidung laki yang jangan betul-betul seorang yang soleh, andai dia suka tentunya dia tidak akan melakukan ya akan ya melakukan ya kepada. Nah, seperti itu ya. Itu bedanya antara laki-laki hidung belang dengan laki-laki yang sejati, yang soleh. Barangkali bisa dia menanyakan langsung kepada si perempuan dengan maksud untuk Assalamualaikum Ustadz Joko, Afwan Ustadz, jaringannya Ustadz bermasalah Ustadz, di macet Ustadz. beda dengan melakukan sebuah perintah, karena itu harus menghadirkan perbuatan seperti itu ya. Baik, ini dia sedikit faedah. Kemudian wa qauluhu, dan perkataan sang penulis dalam bait itu ya, yaitu Syekh yang menuliskan bait syair ini, wa qauluhu wa khudh biqaulir rasyidin al-khulafa ya, dan ambillah atau berpeganglah dengan pendapat ar-rasyidin yaitu orang-orang yang lurus, al-khulafa yang mereka itu adalah para khalifah, yaitu maksudnya khulafa ar-rasyidin wa humul khulafaul arba'atu, mereka itulah yang khalifah yang 4 itu. Siapa mereka? Abu Bakrin wa Umaru wa Utsmanu wa Aliyun radhiyallahu anhum ajma'ina ya. Qila inna qaulahum hujjatun wa fi'lahum laisa bihujjatin. Ada yang berpendapat ya sesungguhnya perkataan mereka itu hujjah, namun perbuatan mereka bukanlah hujjah. Li'annahum ghairu ma'sumin, disebabkan karena mereka itu tidaklah maksum, ya, tidak terjaga dari dosa. Wadzahiru anna qaulahum hujjatun wa fi'lahum hujjatun aidan. Yang tampak nyata adalah yang zahir, yang tampak bahwa perkataan mereka adalah hujjah, dalil. Dan perbuatan mereka juga dalil, hujjah, yaitu dalil. Li'annahum aqrabu illa shawabi min ghairihim. Ya, faman ba'dahum minal khulafa'i. Ya. Baik, kita ulangi. Ya. Li'annahum aqrabu illa shawabi min ghairihim. Karena sesungguhnya mereka itu lebih dekat kepada kebenaran, karena mereka lebih dekat ya dengan
manusia membawa kebenaran itu, yaitu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam min ghairihim, ketimbang yang lainnya. Seperti itu, ya. Lebih-lebih ternyata mereka lah yang dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Sunannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Begitu kata beliau, ya. Beliau mengatakan sebelumnya, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa saja yang hidup sepeninggalku, maka dia akan melihat perbedaan, perselisihan yang begitu banyak. Fa alaikum bisunnati, maka wajib bagi kalian untuk berpegang dengan sunnahku, yaitu petunjukku, jalan metode beragamaku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnah petunjuk metode beragama para khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, para khulafa yang 4 itu yang mereka lurus. Lihat, Rasulullah mengatakan mereka lurus, kemudian al-mahdiyyin yang mendapat petunjuk min ba'di, setelahku. Siapa mereka? Itulah ya yang disepakati oleh para ulama 4 khalifah, ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Demikian. Oleh karenanya, sunnah itu kan terdiri dari perkataan juga perbuatan, tindakan. Oleh karenanya pendapat yang tepat wallahu taala a'lam, ya, bahwasanya memang perkataan mereka, begitu juga perbuatan mereka adalah hujjah, dalil. Seperti itu. Lebih-lebih ternyata ini tidak ada satupun yang berkomentar atau menentang pendapat mereka ini dari kalangan sahabat yang lainnya. Faman ba'dahum minal khulafa'i qauluhum bihujjatin, ya. Faman ba'dahum minal khulafa'i qauluhum bihujjatin wa huwa rajih. Maka siapa saja setelah mereka dari para khulafa, ya, pendapat mereka itu adalah hujjah, itulah pendapat yang benar, ya. Wallahu taala alam, ya, yang tentunya apabila pendapat para khulafa rasyidin, para khalifah setelah khulafa rasyidin yang 4 ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in, setelah mereka ini akan menjadi hujjah juga tatkala bersesuaian dengan tentunya petunjuk Nabi dan sesuai dengan petunjuknya para khulafa ar-rasyidin. Contohnya adalah seperti Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala seorang juga khalifah, dan beliau banyak mengambil kebijakan-kebijakan di dalam ketatanegaraan itu mirip dengan kebijakan yang ada di masa Umar ketika Umar menjadi khalifah, demikian, ya, seperti itu. Oleh karenanya bisa jadi adalah kebijakan-kebijakan atau pendapat khalifah seperti Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala itu menjadi hujjah. Wallahu taala a'lam. Baik, kita akan lanjutkan bait berikutnya. Qaulus sahabiyyi hujjatun 'alal asahhi malam, kita ulangi, qaulus sahabiyyi hujjatun 'alal asah malam yukhalif mislahu fama rajah. Perkataan seorang sahabat itu adalah hujjah menurut pendapat yang tepat, menurut pendapat yang benar, paling benar. Malam yukhalif mislahu, ya, selama tidak menyelisihi yang semisalnya, itu sahabat yang semisalnya. Ya, maksudnya adalah bila ada salah seorang sahabat yang berpendapat dengan satu pendapat, ya, maka itu akan menjadi hujjah selama tidak ada sahabat yang lain yang menyelisih atau berbeda pendapat dengan sahabat tersebut. Ya, kalau berbeda pendapat, fama rajah, maka tidaklah itu dia kuat pendapatnya. Jadi tidak kuat, ya, seperti itu. Al-qaidatu salisatu wassalasuna. Kaidah yang ke-33. Wa hiya qala as-sahabiyyu qawlan fahal qawluhu hujjatun
am laisa bihujjatin, yaitu seorang sahabat mengucapkan sebuah perkataan. Apakah perkataan itu adalah hujjah, dalil, ataukah tidak merupakan hujjah? Demikian. Ikhtalafal ulama'u fi dzalika ala qaulaini. Para ulama berbeda pendapat tentang hal itu menjadi dua pendapat. Al-qaulul awwalu, pendapat yang pertama, anna qaula as-sahabiyyi hujjatun, bahwa pendapat seorang sahabat itu adalah hujjah. Anna qaula as-sahabiyyi hujjatun, bahwa ya pendapat seorang sahabat itu adalah hujjah. Ini pendapat pertama. Li anna sahabata, dikarenakan para sahabat itu radhiyallahu anhum ajma'in khairul quruni, ya, generasi terbaik. Ya tentulah karena mereka belajar langsung dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Wajar mereka menjadi generasi terbaik. Bahkan mereka lah yang direkomendasi oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, ya. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim dan yang lainnya, khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Manusia terbaik adalah generasiku, maksudnya orang-orang yang hidup di zamanku, yaitu orang-orang yang beriman kepada Nabi, bertemu Nabi, beriman kepada Nabi, dan wafat di atas keimanan tersebut. Mereka lah para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang setelah mereka. Siapa mereka ini? Yaitu murid-murid dari murid Rasulullah, yaitu murid sahabat. Siapa? Para tabi'in, yaitu orang yang bertemu dengan sahabat, murid Rasulullah SAW, kemudian beriman kepada petunjuk Nabi SAW dan mati di atas keimanan tersebut. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang setelah mereka. Siapa mereka ini? Tabi'ut tabi'in, yaitu orang-orang yang bertemu dengan tabi'in lalu beriman dengan ajaran Nabi yang dibawa oleh para tabi'in tersebut, kemudian wafat di atas keimanan tersebut. Nah, inilah dia tiga generasi yang dinyatakan baik oleh Rasulullah SAW secara berurutan. Tentunya yang terbaik adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Bahkan mereka lah yang direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah berfirman dan seterusnya sampai akhir ayat, ya. Dalam surah At-Taubah ayat 100 Allah mengatakan orang-orang yang mula-mula lagi pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Lihat, ini adalah para sahabat karena mereka yang bergelar atau berjulukan muhajirin dan al-ansar. Kemudian walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka yaitu para sahabat, ya. Yaitu dari kalangan sahabat muhajirin dan ansar tersebut. Mereka ini orang-orang yang mengikuti para sahabat tersebut dengan baik. Mereka itulah radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Nah, tentunya keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat ini dan orang-orang yang mengikuti mereka ini adalah keridhaan terhadap agama mereka, terhadap metode beragama mereka, cara mereka dalam beribadah kepada Allah. Demikian para muslim dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Waradu'an, dan mereka juga ridho kepada Allah. Nah, seperti itu. Jadi, wajar tentunya para sahabat ini yang mereka adalah generasi terbaik direkomendasi oleh Allah dan Rasulnya, perkataan mereka ini adalah hujjah. Selama memang tidak ada yang menentang perkataan mereka dari sahabat yang lainnya. Ya. Wa a'lamuhum bi syari'atillahi. Ya. Dan karena sahabat itu adalah orang yang paling tahu terhadap syariat Allah, ya wajar karena mereka langsung yang belajar dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, langsung mengambil ya syariat Allah itu, ajaran Allah itu langsung dari sumbernya. Ya kira-kira logika kita, kalau kita mengambil air langsung dari sumbernya, kira-kira bersih tidak? Ketimbang kalau kita ambil air tersebut setelah melewati perjalanan yang jauh. Coba mikir, ya. Tentunya, ya, mereka yang paling tahu, ya, tentang ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, ya. Karena pertama mereka adalah murid Rasulullah. Tentunya Rasulullah berhasil di dalam mendidik mereka, mengajari mereka, kan begitu. Lebih-lebih ternyata ada rekomendasi Allah dan Rasulnya. Ya. Berikutnya adalah mereka itu mengambil langsung dari sumbernya, ya, tentu bersih. Tentu lebih suci, itu logis, ya. Demikian. Wa aqrabuhum ila
ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka itu adalah para sahabat, itu adalah orang-orang yang paling dekat ya kepada zaman kenabian, zaman Rasulullah, ya tentu lebih dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka juga lah ya terkadang munculnya turunnya ayat-ayat itu, begitu juga munculnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sebabnya mereka, kejadian yang ada di masa mereka. Bahkan kejadian di salah satu di antara mereka, demikian. Ya wajar ya mereka menjadi ya generasi terbaik, orang yang paling dekat ya dan orang yang paling paham terhadap syariat ajaran Allah Subhanahu wa taala. Fahum aqrabun nasi ilal haqqi, maka jadilah mereka orang yang paling dekat kepada kebenaran. Ini enggak bisa dipungkiri, demikian. Kalau ada yang memungkiri ini, itu coba ditanyakan akalnya, gitu ya. Coba ditanyakan akalnya. Karena mereka orang yang beriman kepada Nabi SAW, bertemu lagi beriman kepada Nabi, demikian, ya, dan mengikuti Nabi, ya. Dan tak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala keliru di dalam memilih para pembela dan pendamping Nabi SAW, ya, yang akan mengestafetkan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala ini berikutnya kepada generasi setelah mereka. Tak mungkin Allah salah, ya. Tak mungkin Allah salah pilih gitu ya. Seperti salah pilih kepada Rasulullah, tidak mungkin ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala ya memilih Muhammad SAW menjadi rasulnya dan para sahabat itu menjadi para pembela dan para pendamping Nabi SAW, begitu juga para tabi'in, tabi'un tabi'in. Bahkan Allah memberikan legitimasi kepada mereka. Ya, begitu juga Rasulullah memberikan ya rekomendasi kepada mereka. Ini bukan satu yang main-main, bukan satu ecek-ecek kata orang Medan. Ya, ini hal yang sesungguhnya dan ini logis, masuk akal manusia, demikian. Ya, seperti itu. Ya, oleh karenanya sangat wajar kita yang memuliakan para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in karena jasa mereka begitu besar kepada kita. Andaikan tak ada mereka, atau ada mereka tapi mereka berkhianat. Coba bayangkan, apakah asli Islam ini yang kita dapatkan? Apakah akan asli kitab suci Al-Quran ini? Tentu tidak. Ya, tentunya ketika Allah Subhanahu Wa Taala menjamin keutuhan, keaslian, ya, Al-Quran, keotentikan Al-Quran yang Allah mengatakan dalam surah Al-Hijr ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan adzikr Al-Quran itu dan kamilah yang menjaganya. Nah, tentunya Allah siapkan orang-orang yang menjaganya. Dan tentunya orang-orang yang siap menjaganya ini adalah orang-orang pilihan, gitu loh. Logis kan? Ya. Orang-orang pilihan. Maka jadilah Rasulullah SAW sebagai orang yang membawa pertama sekali Al-Quran yang terjaga ini adalah orang pilihan. Begitu berikutnya setelah Rasulullah wafat, maka para sahabat ini sebagai generasi berikutnya membawa Al-Quran ini adalah generasi pilihan. Begitu seterusnya. Ya, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Itu wajar. Wajar. Makanya rekomendasi itu berlaku bagi mereka. Ya. Baik para akhwat sekalian. Nah, kalau kita ingin menjadi ya generasi terbaik juga, walaupun kita ini paling tidak bukanlah hidup di zaman mereka, tapi kita paling tidak mendapatkan rekomendasi baiknya, ya, kecipratan baiknya, begitu ya. Begitu juga mendapatkan ya keridhaan Allah sebagaimana dalam surah atau ayat 100 tadi, ya, maka kita harus menjadi pengikut jalan atau metode beragama mereka. Seperti itu, ya. Oleh karenanya ini para akhwat sekalian, ini nasihat untuk anak pribadi dan kepada antuna sekalian, ya. Antuna ini akhwat, ya. Masa ikhwan ya, akhwat kan, ya. Tentunya kan nanti pengen nikah, gitu ya. Pengen nikah. Ada yang jomblowati seumur hidup, nggak yakin ya. Pasti pengen nikah. Maka cari pendamping itu yang manhajnya benar, ya. Yang manhajnya para sahabat. Metode beragamanya adalah manhaj salaf, metode beragamanya. Salafus soleh itu para sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in, begitu, ya. Jangan gadaikan kebahagiaan akhirat
dengan kebahagiaan dunia yang semu. Karena mungkin kegantengan seorang pemuda, mungkin kaya, ya, mungkin kayanya, atau mungkin hal-hal yang lainnya yang menawan ya hati Antuna sekalian. Namun ternyata akhlaknya, manhajnya, metode beragamanya biasa-biasa saja, bahkan menyimpang bahkan ya. Maka jangan gadaikan kebahagiaan Antuna ya. Begitu. Khawatir kita ya, kita akan terbawa dengan, apalagi wanita. Wanita itu kata Rasulullah SAW, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi para wanita. Kalau memimpin ya perempuan itu yang dipimpin. Ya, di bawah ya manut ngikut begitu. Makanya pilih ya suami yang lurus manhajnya, bagus dia metode beragama, demikian ya. Jangan yang abal-abal ya, seperti itu ya. Baik, ya kita lanjutkan. Fa idza qala as-sahabi qawlan wa qala man ba'dahu ya qaddima qawlu as-sahabi wahtajja bihi ya. Atau qaddim qaul as-sahabi wahtajja bihi. Ya, ini bisa cara bacanya ya. Ini kelihayan atau keahlian di dalam berbahasa Arab. Kita terjemahkan dulu. Fa idza qala as-sahabiyyu qaulan, apabila seorang sahabat mengatakan sebuah perkataan, wa qala man ba'dahu, dan orang setelahnya mengatakan pendapat yang berbeda. Jadi berbeda dengan pendapat atau perkataan sahabat tersebut. Qaddim bisa dengan apa? Qaddim, kalimat qaddim, yaitu fi'il amr. Maka dahulukan, bisa begitu, atau quddima, maka dikedepankan, dibaca dengan sighah majhul ya. Quddima qaulus sahabi wahtujja bihi ya. Itu didahulukan perkataan sahabat dan dijadikan hujjah dengannya, seperti itu. Atau dibaca dengan fi'il amr. Ustaz, ya. Waktu kita sudah habis, Ustaz. Afwan, Ustaz. Oh ya. Iya. Afwan, Anda jam. Baik. Iya, Ustaz. Ya, kita selesaikan dikit lagi nih. Iya. Boleh? Kira-kira? Boleh, Ustaz. Nah, Ustaz. Sangat, Ustaz. Baik, ya, kita selesaikan sedikit lagi nih, ya. Qaddim ya. Qaddim qaul as-sahabi wahtajja bihi. Ya, dahulukan perkataan sahabat dan berhujjahlah dengannya. Demikian. Baik. Kita sampai sini dulu. Antuna garis bawahi ya akhwat sekalian, ya, kemudian nanti Antuna ingatkan ini belum selesai ya. Baik. Sampai sini ada pertanyaan atau sudah tutup? Ya, sudah putus? Belum, Ustaz, masih ada anak-anak ini. Baik, ada pertanyaan sampai di sini, akhwat? Enggak, Ustaz. Enggak. Paham nih tapi ya? Yang Ustaz sampaikan nasihat juga tadi, ada nasihat, paham ya? Kira-kira ya? Wah. Baik. Mudah-mudahan bisa diamalkan ya. Tidak ada pertanyaan? Kita tutup? Ya, Ustaz. Baik ya. Syukran, jazakumullahu khaira ya, wa barakallahu fikunna. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.